Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalau dengerinnya pagi, kalau malam ya selamat malam. Kalau lagi siang-siang pas makan siang ya siang gitu. Halo teman-teman semua, kembali di season spesial Mirror Myth episode 7. Kalian maunya ini berapa episode sih? Oh, segini aja. Kebanyakan gak nih? Ini mulai kendor nih yang nonton nih. Mulai sedikit bosen jangan-jangan ya, atau nggak seru atau apa, kasih tahu saya dong, kirim komen. Ada juga yang terima kasih masih nyimak juga kemarin, nggak mau skip iklan. Waduh, terima kasih. Kirim kopi juga boleh, traktir kopi. Kita nih tiap hari berjibaku nyiapin skripnya, nyari-nyari cerita dari email, dan kita nyari-nyari cerita di blog Cina sana yang karena kita lagi spesial Cina ya. Jadi perlu energi banyak. Jadi kalau teman-teman mau kirimin kopi biar kita melek bareng boleh. Teman-teman nyiapin kopi buat melek, buat dengerin episode ini karena 60 menit. Saya juga harus terjaga sama Mas Ruli juga, nulis dan rekaman. So hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk bernostalgia ke zaman teman-teman masih pakai seragam sekolah. Wah, ada yang masih pakai merah putih. Di sini ada loh anak-anak yang SD. Ada juga teman-teman yang masih SMP, biru putih, abu-abu. Zaman-zaman teman-teman atau sekarang juga masih kuliah, ngerjain tugas kuliah di kampus. Nah ini ceritanya tadi pagi pas saya ngeliat anak perempuan saya yang emang biasa saya anterin masuk SMP, terus dia nyiapin buku di tasnya sebelum berangkat sekolah. Saya tuh kepikiran namanya ke zaman-zaman dulu nih, terbang melayang ke memori saya dulu waktu zaman-zaman sekolah, terutama mungkin zaman-zaman SMA ya. SMA 70 dulu emang serem juga ya. Dan mungkin teman-teman juga coba deh bayangin sekolahnya dulu, bangunan sekolah atau kampus itu kan banyak orang ya, kayak setiap harinya ada berapa tuh? Dulu angkatan saya aja 800. Bisa 800 orang satu angkatan, berarti kan ribuan ya. Dari pagi sampai sore tempatnya ya pasti rame, ada yang teriak, lari-larian, ya belajar, ya energi kehidupannya luar biasa besar. Tapi ya begitu udah pulang sore gitu atau malam, kalau kampus ya malam ya baru sepi gitu ya. Begitu matahari mulai terbenam dan begitu penjaga sekolah mengunci gerbang utama di bangunan yang besar itu, sekolah dan kampus kita mungkin itu yang tadinya penuh dengan keramaian, kehidupan mendadak berubah menjadi ruang kosong yang luar biasa sunyi. Lorong-lorongnya juga kan ada yang gelap, ada yang terang, itu udah mulai menjadi gelap. Terus kursi-kursi yang ada di ruang kelas itu tiba-tiba nggak ada orang. Ya papan tulis juga bersih, udah nggak menyisakan apa-apa tulisannya. Pertanyaannya, di saat sekolah-sekolah kampus kita itu dikunci dan ditinggalkan penghuninya, siapa coba yang duduk di kursi kosong malam ini? Kebayang kan? Pasti ada aja. Di setiap sekolah di kampus itu pasti punya urban legend gitu ya. Saya juga di Duyusi Wataisi udah banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Entah itu ceritanya tentang toilet di ujung yang nggak pernah dipakai, ada laboratorium biologi yang suka ada ininya ya, kadang-kadang ada kerangka tengkoraknya gitu ya. Atau yang paling banyak ceritanya di Dwi Siwataisi, asrama mahasiswa. Wah, itu pasti banyak banget tuh. Entah pesantren, entah asrama yang model gimana, ada aja. So malam ini di episode ke-7 Mirror Myth kita bakal
membongkar rahasia dari ruang-ruang kelas dan asrama yang nggak pernah benar-benar kosong. So siap-siap ya teman-teman ya, siap-siap banget tadi. Yang udah nyiapin kopi entah pagi atau malam gitu ya sambil dengerin podcast ini, ingat-ingat lagi. Pernah nggak kalian mengalami hal-hal ini? Kalian dulu duduk di mana? Ya karena sekarang ketika kita ngebayangin, mungkin aja dulu ada yang duduk di sebelah kalian yang bukan teman kalian. Ya, kita mulai perjalanan pagi ini di cerita pertama. Ini pasti kita bawakan cerita dari China. Judulnya Tetesan Air di Atas Ranjang Atas. Dari asrama Chongqing. Wah. Chongqing ini adalah sebuah kota yang sangat padat ya, namun memiliki sejarah pembangunan yang sangat panjang. Chongqing sekali lagi, ini di Cina. Nah di sana sistem sekolah atau asrama ini atau boarding school gitu ya, ya ini lumrah banget. Bahkan untuk anak-anak tingkat SMA, saking banyaknya murid, asrama-asrama ini dibangun gede-gedean gitu ya. Dan karena harga tanah di sana mahal, gak jarang pihak yayasan membeli tanah dari ya kayak sisa-sisa peninggalan masa lalu. Tanah yang dulunya adalah bekas rumah sakit di zaman perang dulu atau bahkan area perkuburan massal yang sudah diratakan. Nah ceritanya ini tahun 2012, ada anak murid laki-laki bernama Wei. Dia baru aja pindah ke sebuah sekolah asrama yang berarsitektur tua di pinggiran kota Chongqing. Wei ini kebagian kamar di lantai 4 di ujung lorong. Kamarnya nomor 414. Seperti yang lalu ya, di Cina itu nomor yang dihindari itu angka 4 ya, nomor 4 atau dibaca C. Yang homofonnya seperti kata mati gitu ya. Jadi 414 itu dalam saya nggak tahu benar nggak ya. Teman-teman yang paham bahasa Cina boleh di komen. Kamar 414 itu bunyinya homofonnya seperti mati pasti mati. Waduh. Tapi Wei ini anaknya juga logis gitu ya. Dia cuek aja. Kamar itu berisi 2 pasang ranjang susun tingkat yang terbuat dari besi. Jadi tingkat ya, kapasitasnya untuk 4 orang. Nah, tapi waktu Wei masuk, penghuni kamar itu cuma ada 2 orang. Jadi sama Wei sendiri totalnya jadi 3 orang. Wei ini memilih ranjang di bawah di sebelah kanan. Nah, di atas ranjangnya Wei, ranjang tingkat bagian atas itu nggak ada kasurnya. Cuman ada papan triplek keras yang ditutupin sama kain spray putih yang udah warnanya udah nggak putih banget. Kata teman-teman sekamarnya, ranjang di atas itu emang nggak pernah diisi dari dulu. Barang-barang juga nggak boleh ditaruh di sana. Kenapa itu? Nah, ini malam pertama Wei tidur di sana. Semuanya normal. Tapi masuk malam ketiga, cuaca di Chongqing ini lagi hujan deras sekali. Petirnya menyambar-nyambar. Sekitar jam 2 dini hari, Wei kebangun karena dia ngerasa udara di kamarnya itu pengap dan dingin banget. Kombinasi yang aneh ya, pengap dan dingin. Teman-temannya udah ngorok pules. Nah, pas Wei lagi mencoba menutup mata lagi, telinganya menangkap sebuah suara dari atas. Iya, dari atas ranjang yang tingkat tadi, yang kosong, yang di atas kepalanya, di atas wajahnya. Bunyinya tes, tes, tes. Seperti suara tetesan air yang jatuh. Wei membuka mata. Di dalam kamar yang gelap itu dia ngerasain memang ada
beberapa tetes air yang jatuh menembus selimutnya. Dia mikir tuh, oh atapnya bocor kali ya kena hujan. Dia gak mau ngambil pusing. Dia geser badannya agak ke pinggir, narik selimut lagi, dan lanjut tidur. Tapi besok siangnya, waktu W lagi ganti baju, dia ngeliat bercak noda di selimutnya. Nodanya bukan noda air hujan ya. Nodanya ini berwarna coklat kehitaman dan baunya kayak bau apa ya, amis katanya. Persis seperti bau darah kering dicampur sama bau cairan bahan kimia formalin. Dia agak pernah gitu ya mencium bau formalin. Nah ini baunya seperti bau formalin. Nah di sini gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Dia nanya sama teman sekamarnya, kalian dengar nggak sih suara air netes yang jatuh dari atas ranjang? Ya ranjang saya gitu. Nah teman-temannya ini tiba-tiba berhenti gitu ya. Mereka lagi beraktivitas, ketika si W ini nanya, mereka langsung berhenti. Muka mereka langsung pucet. Salah satu dari mereka narik W ke sudut kamar, terus dia bisik-bisik, "Wey, jangan pernah bahas soal ranjang atas itu. 3 tahun lalu ada senior yang depresi karena ujian. Dia bunuh diri, gantung leher di besi penyangga ranjang atas itu. Jasadnya baru ketahuan 3 hari kemudian. Darah dan cairan tubuhnya udah netes nembus ke papan bawah." Dar. Dengar itu, si W langsung merinding banget sejadi-jadinya. Jadi semalam yang netes ke selimutnya itu apa gitu ya, dia kepikir gitu. Bener gak ini? Nah malam keempat, W yang udah parno banget gitu ya, dia mau pindah kamar tapi dilarang. Udah bilang sama pengawas mau pindah gak boleh gitu. Malam itu si W itu tidur miring menghadap ke tembok, meluk guling kenceng-kenceng, lampu kamar dimatiin total. Jam 2 dini hari, W ngerasain ranjang tempat tidurnya itu bergetar. Bergetar lagi. Kriet, kriet, kriet gitu. Ada suara gesekan dari tiang besi ranjang. Suara seseorang yang lagi turun tangga ranjang dari atas, pelan-pelan banget. Tubuh W yang tadinya meluk guling langsung kayak gemeter kaku. Napasnya kayak gak lepas dari tenggorokan. Dia gak berani gerak sejengkal pun. Dia gak berani muterin badannya. Dari belakang punggungnya, dia ngerasain hawa dingin yang semakin dingin, semakin mendekat rasanya begitu. Lalu dari sela-sela tiang ranjang besinya yang dari atas itu, penjuntai rambut hitam panjang yang basah. Nah, rambut itu memiliki aroma yang sama persis sama yang dia cium kemarin. Bau darah dan bau formalin. Bau yang aneh kombinasinya. Rambut itu menjuntai pelan-pelan, kayak menyentuh bahu si W itu, dan terus sampai hampir menyentuh pipinya. Di belakang telinga W, tiba-tiba dia ngerasa ada hembusan nafas yang sangat berat. Kayak suara nafas di balik kupingnya. Gitu kali ya. Diikuti suara berbisik kayak tenggorokan yang serak, lagi serak nih. Kenapa kamu tidur di ranjangku? Kenapa kamu tidur di ranjangku? Duar. Kaget lah si W ya. Dia teriak
histeris sekencang-kencangnya. Dia lompat dari kasur, nabrak lemari baju, dan lari keluar kamar. Lari di lorong asramanya yang gelap sambil gedor-gedor pintu kamar asrama yang lain. Ya, malam itu asramanya geger. Tapi waktu penjaga asrama dan anak-anak lain ngecek di kamar 414 itu, ya mereka ada yang bawa senter, nyalain lampu segala macem. Kamar itu ya kosong, nggak ada siapa-siapa di atas ranjang. Tapi di atas kasur W itu, tepat di mana kepala W berada di situ beberapa menit yang lalu, terdapat genangan cairan kental kehidaman yang baunya membuat orang lain ya yang mencium itu muntah seketika. Semuanya kaget. Nah, gue langsung menelpon keluarganya malam itu juga. Dia minta dijemput paksa dan minta pindah sekolah bahkan. Nah, dia nggak pernah kembali lagi ke bangunan asrama itu lagi. Cerita apa ini? Kayaknya banyak banget ya. Nggak cuman ada di sana, di sini juga banyak yang kayak gini. So, teman-teman coba deh pikirin. Tidur di bawah ranjang. Sementara yang ya ranjang tingkat ya. Sementara kalau kita bayangin di atas kita itu ada sisa energi dari ya orang pernah bunuh diri di situ. Ini kan sebenarnya ya bunuh diri udah bunuh diri ya. Cuman ada aja entitas goib yang memanfaatkan entah jin korin atau ya makhluk itu yang memanfaatkan cerita dan energi yang negatif itu untuk menakuti manusia setelahnya gitu ya. Sekolah atau asrama itu kan ya bangunan yang banyak menyimpan emosi gitu ya. Nah ini juga mungkin kenapa juga banyak ya di sekolah-sekolah kita ya di Indonesia lah atau di Asia mungkin banyak sekali ya kejadian kesurupan massal di sekolah, ada penampakan gitu ya di sekolah. Nah di tempat-tempat seperti ini nih tingkat stres orang-orang muda ya, anak-anak sekolah itu luar biasa tinggi, entah tekanan ujian, ada bullying gitu ya, kisah asmara, keputusasaan macem-macem. Nah emosi-emosi negatif ini kayak menguap dan diserap oleh entitas-entitas ataupun ya yang ya semua di sana kan ada air, ada dinding, ada semuanya menyerap energi-energi negatif itu. Nah, dalam kasus si W tadi, senior yang bunuh diri itu kayak semacam meninggalkan jejak energi kalau kata Om Hao gitu ya. Ini residual energi gitu, yang luar biasa pekat di tiang-tiang besi entah di papan ranjangnya. Dan saat malam tiba ya energi itu kayak semacam mengulang gitu ya. Ini kan kayak goib sekali. Jin-jin itu memanfaatkan gitu ya histori yang tidak baik untuk menakuti orang. Sekali lagi dia bisa mewujudkan memanifestasi jadi air yang menetes, suara-suara besi yang tadi ya kriat-kriat gitu, dan semuanya itu memori dari kematian yang mungkin ya direkam oleh makhluk-makhluk entitas-entitas goib itu. Dan bicara soal sekolah atau kampus, sekali lagi kengerian ini nggak cuman ada di asrama tempat anak-anak tidur gitu. Kengerian yang sebenarnya mungkin lebih banyak terjadi di ruang kelas, di tempat kita belajar gitu ya. Waktu zaman saya masih kuliah gitu ya. Nih sering banget ya obrolan tongkrongan kalau lagi makan. Anak-anak tuh ngobrol ya, bukan soal dosen killer ya, bukan soal skripsi juga gitu. Tapi yang sering banget ya obrolan denger itu kalau ya membahas kalau kita sengaja masuk ke ruang kelas yang
ada itunya bagaimana? Wah, ini ya pasti teman-teman sering ya dengerin cerita-cerita, bahkan udah jadi film nih, dosen gaib gitu ya. Ya kayaknya hampir di semua cerita-cerita di horor di kampus ada aja nih dosen gaib. Nah, ini nih ada juga nih cerita kiriman juga nih. Nggak cuman di film, ya tapi ada nih kiriman dari warga nih. Warga Desa Sukawati emang suka aneh-aneh ceritanya. So, kita masuk ke cerita kedua. Nah, saya buka dulu emailnya sebentar. Judulnya Kelas Pengganti, jam 18.30. Oke, ini email dari Hasan. Oke, jadi ini saya udah baca sih. Jadi ini tuh dia ngirimin cerita ini waktu masih semester 4. Nah, dia kuliah di universitas negeri yang cukup terkenal nih di Jawa Barat. Nggak usah disebutin ya. Sebentar, gini emailnya ini. Halo, aku mau sharing pengalaman horor yang bikin aku bener-bener kapok ambil kelas sore atau malam. Apalagi kalau dapetnya di gedung kampus yang tua. Jadi ceritanya waktu itu hari Kamis. Seingatku aku harus ada di kelas mata kuliah etika profesi jam 12 siang. Wah, kampus apa nih etika profesi? Ayo, kalau udah ada yang nebak-nebak, tahu di mana nih? Ada yang ngambil kuliah ini juga, mata kuliah ini. Oke, lanjut. Tapi tahu-tahu di grup kelas dikabarin kalau dosennya batalin kelas gara-gara ada rapat rektorat dadakan. Terus dosennya minta kelas diganti jadi sore jam 6:30 habis maghrib. Kelas penggantinya ya begitu. Jadi diganti jadi sore habis maghrib. Udah gitu aja, sialnya tempatnya dipindah juga ke gedung C. Nah, gedung C ini emang terkenal banget sebagai bangunan tua, ya, bangunan lama gitu ya. Jadi arsitekturnya, plafonnya tinggi-tinggi banget, jendelanya kayu gede-gede dan hawanya tuh selalu anyep, alias dingin banget. Rasanya gitu ya karena gedung tua. Sekitar jam 6:15 habis maghrib, aku jalan sendirian ke arah gedung C. Anak-anak kelasku emang pada males, mager. Jadi aku mikirnya paling mereka telat datang. Pas aku udah nyampe dan sampai di lantai 3, ya lorongnya sepi mampus. Lampu neon nyala tapi kadang-kadang agak redup. Soalnya emang banyak yang udah mau putus. Terus aku ngecek doang ke dalam ruang 304. Nah, pas aku ngintip, alhamdulillah ternyata di dalam udah ada orang. Malah kelihatannya rame banget. Kira-kira ada 20-an mahasiswa lah. Mereka udah duduk rapi di kursi. Ya udah, aku santai aja masuk nyari bangku yang kosong. Aku milih duduk di barisan tengah, agak minggir mepet ke arah jendela. Tapi baru aja naruh tas di atas meja, aku mulai ngerasa vibe-nya aneh. Ruang kelas itu heningnya kebangetan gitu ya. Ya logikanya kalau ada mahasiswa yang lagi pada nunggu dosen, ya pasti berisik ya, ngobrol apa kayak gitu. Nah, ini kan kampusnya, ini kan kuliahnya juga kuliah campur. Ya biasanya ada aja yang gibah, ada aja yang main HP, atau ketawa-ketawa. Ini tuh sumpah nggak ada suara sama sekali. Semuanya ya duduk aja diem. Ya ngadep ke depan, ada yang ke bawah, ada yang ke depan menatap arah papan tulis. Tapi ya papan tulisnya nggak ada apa-apa, apa yang diliatin. Aku iseng nengok kanan ke kiri, merhatiin muka-muka mereka. Kok
nggak ada yang aku kenal ya. Padahal kan ini harusnya kelas angkatanku. Ya walaupun campur ya sama mungkin angkatan lain. Terus aku baru sadar baju yang mereka pakai itu kok modelnya nggak sama kayak yang ya kayak zaman sekarang. Mereka pada pakai kemeja ya besar-besar gitu. Nggak ada satupun cowoknya yang pakai kaos distro atau pakai sneakers kekinian. Muka mereka ya diem aja, lempeng aja, nggak ada ekspresi. Dalam hatiku, siapa ya mereka? Nah, hawa di dalam ruangan itu tiba-tiba kayak dingin banget. Dinginnya aneh. Kayak nusuk sampai bikin hidung perih. Terus juga muncul aroma-aroma kembang-kembangan yang nyengat banget di hidung. Sumpah, aku di situ mulai keringat dingin. Feelingnya aneh banget. Kayak ya niatnya mau kabur keluar, tapi nanggung banget dosanya keburu datang ter. Gak lama setelah itu, pas jam 6:30 teng, ya pintu kelas di depan kebuka. Ya masuk deh nih sosok bapak-bapak yang badannya tinggi gitu. Dan dandannya rapi. Dia pakai setelan kemeja putih, dimasukin ke celana warnanya hitam. Dia nenteng tas kulit sama ya barang-barang yang dibawa. Pelan-pelan datang menuju meja dosen di depan. Suara sepatunya kenceng banget, bergema. Cetak, cetok, cetak, cetok gitu ya. Nah, bapak itu naruh tasnya di meja, terus dia berdiri mengunggungin kita semua. Dia ngambil spidol, langsung nulis materi di papan tulis. Nah, suaranya tuh kayak kedengeran banget gitu ya, keras banget, cicit gitu ya. Ya karena emang sepi banget. Ya, aku yang refleks nunduk, dengerin suara-suara kayak gitu kan kayak bingung gitu ya. Wah, kenceng banget nih suaranya, karena emang saking sepinya gitu ya. Terus saking bingungnya gitu, aku nyibukin diri mengalihkan perhatian sendiri ya, karena ketakutan. Aku keluarin pulpen sama buku catatan dari dalam tas. Tapi gara-gara aku emang panik dan tanganku gemeteran gak jelas, pulpen yang aku pegang malah jatuh dari mejaku gitu dan menggelinding ke arah sebelah kursiku. Otomatis kan aku langsung nunduk dan melongok ke kolong meja buat ngambil pulpen itu. Pas aku nunduk, kepalaku posisinya ada di bawah meja tuh. Mataku gak sengaja ngelirik lurus ke arah meja dosen di depan. Nah, kaki meja dosen itu kan kelihatan jelas ya dari kolong mejaku. Tapi anehnya kaki bapak dosen ini yang lagi nulis di papan tulis itu gak ada. Aku coba kedip, fokusin mata ke depan. Sumpah. Itu kan celananya hitam. Tapi gak ada sepatu pantofelnya. Padahal tadi kan bunyi ya. Dan gak ada kaki yang napak ke ubin. Jadi celananya itu kayak posisi gantung gitu ya. Kayak ngelayang, ya pas di atas sepatunya. Harusnya ada sepatunya, tapi gak ada sepatunya di atas ubin. Jadi dia kayak gak napak. Wah, jantungku rasanya mau meledak saat itu. Ya, aku refleks nutup mulut pakai 2 tangan. Saking mau teriak gitu ya. Terus aku narik kepalaku pelan-pelan naik ke atas meja buat benerin duduk. Astagfirullah, tuh kayak bener-bener mau pingsan. Dan mahasiswa yang lain, ya harusnya teman-temanku sekarang posisi mereka itu menghadap aku semua. Semuanya ngeliatin aku. Orang-orang yang tadi mukanya putih tadi, agak pucet tadi,
Sekarang mukanya serem semua, matanya hitam. Sekarang mereka semua menatap ke arahku. Mukanya datar, ya. Terus matanya yang hitam itu menyorot ke mataku. Ya kayak mereka tahu gitu. Atau akhirnya saya sadar saya itu siapa. Mungkin gitu kali ya. Gila. Terus dari arah depan suara spidol yang tadi menulis tiba-tiba berhenti. Pak dosen yang tadi lagi nulis, tiba-tiba kepalanya menoleh ke arah mukaku, mengikuti teman-teman mahasiswa yang lain. Mukanya dosen itu sama banget sama mimiknya teman-teman mahasiswa yang lain. Sama, senyum, matanya hitam. Terus dia bilang, "Mas, pulpennya udah ketemu belum?" Wah, di situ saya teriak, "Allahu Akbar!" Terus tasnya aku tinggalin, bukunya aku buang, langsung lari ke arah luar gitu ya. Aku lari sprint, turun tangga dari lantai 3, ya sampai ketemu Pak Security kampus yang kebetulan ada di bawah. Aku stres, ya ngomongnya yang lantur, cerita sama Pak Security. Habis itu ditenangin, suruh duduk, minum air putih. Pas udah bisa lumayan nafas gitu ya, aku ya ceritain apa yang tadi terjadi gitu ya. Ya dengerin cerita itu si Pak Security antara percaya nggak percaya gitu ya. Ya cerita yang mungkin sering terjadi gitu ya, sering kita denger. Nah tapi itu terjadi sama aku. Jadi si Pak Security itu antara percaya dan nggak percaya. Ya dia cuma nepuk pundakku pelan-pelan. Terus dia bilang, "Mas Hasan, Mas saya lihat jadwal kuliah kali ini kan Jumat, ini kan Kamis malam. Nah gedung C ini tadi jam 5 sore udah saya gembok. Kan udah selesai, nggak ada kuliah lain. Saklar listrik buat lantai 3 juga udah saya matiin habis maghrib tadi. Nggak ada kelas pengganti harusnya. Dan setahu saya ruang 034 itu emang udah ditutup beberapa tahun lalu. Jadi nggak pernah dipakai." Gitu ceritanya. Sudah, begitu saja. Cerita generik buat saya sih ya, walaupun ceritanya generik ya. Generik tuh maksudnya sering terjadi, udah banyak banget ini cerita kayak gini. Udah jadi film juga. Masih ada aja yang ngalamin kayak gini-gini ya. Iya sering terjadi, beneran. Ini cerita-cerita yang sering terjadi di mana-mana. Jadi ini sebenarnya judulnya bukan dosen goib ya. Ya sekelas itu goib. Tapi tetap aja serem ya kalau ada kejadian-kejadian dengan detail yang berbeda dan terjadi di kampus beneran. Ya sekali lagi sekolah itu kan ya tempatnya sebenarnya terstruktur ya. Ada jadwal masuk, ada jadwal istirahat, ada jadwal pulang, dan ini harusnya ya ada jadwal kelas pengganti. Ya setiap hari ada rutinitas lah bertahun-tahun. Kemudian ini kampus yang lama juga, udah lama gitu ya. Ya kalau ada hal-hal gini kan sebenarnya ya mungkin apa ya,
ya ada sekali lagi ada histori-histori yang mungkin terekam dari zaman dulu, atau ya emang demitnya pengen ikut sekolah gitu ya. Pengen ikut belajar mendengarkan cosplay jadi mahasiswa. Dosen gue juga cosplay jadi dosen. Giliran cuy, harusnya gitu ya. Ya sekali lagi ini cerita ya mungkin kalau teman-teman dengar juga ngerasa generik banget, berulang banget sih ini ceritanya. Ya mungkin beneran ya terjadi sama Mas Hasan. Ada nggak teman-teman yang punya cerita kayak gini? Ceritain dong please. Saya pengen dengar lagi nih cerita-cerita yang memang sering terjadi di mana-mana, tapi beneran terjadi sama kalian gitu. Jangan cerita orang ya. Nih saya minta tolong banget ya warga Desa Sukaudi. Kalian punya cerita horor, kirimin ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kirim ke saya, nanti saya cari-cari pasangannya sama cerita yang lain yang serupa buat kita bacain di Mirror Meet. Nah, kita udah masuk ke setengah jalan, sudah 36 menit ya. Kita masuk ke cerita ketiga. Nah, ini kembali lagi ke cerita dari sebuah blog di China. Dan ini ada cerita tentang sebuah fakultas yang paling sering bergesekan dengan batasan antara hidup dan mati. Fakultas Kedokteran. Nah, ini cerita judulnya Kelas Tambahan di Lab Anatomi Bawah Tanah. Wah, menarik buat teman-teman yang kuliah kedokteran. Cocok ini buat kamu. Nah, ini ceritanya tahun 2015 di sebuah universitas kedokteran di kota Wuhan, China. Nah, ini terkenal banget ini Wuhan ini sejak pandemi kemarin. Ada seorang mahasiswa kedokteran tahun ketiga namanya Chen. Besok paginya Chen ini ada ujian praktek anatomi bedah mayat kadaver yang buat dia sangat penting. Saking takutnya nggak lulus, Chen ini nekat belajar sampai larut malam di asrama. Tapi karena ngerasa kurang paham, ya kalau cuman belajar dari buku, makanya dia butuh praktek langsung ngelihat kadaver. Sekali lagi, kadaver ini mayat yang ada di sana ya, mungkin tanpa nama. Apa istilahnya? Mohon teman-teman kedokteran dijelaskan kadaver itu apa. Nah, masalahnya jam udah menunjukkan pukul 1 dini hari. Jadi gedung fasilitas utama pasti sudah ditutup. Tapi Chen ingat di gedung lama Fakultas Kedokteran yang warnanya bangunan merah bata itu, nah ini peninggalan era Soviet di belakang kampus. Ada laboratorium anatomi bawah tanah yang kadang pintunya suka lupa dikunci sama petugas kebersihannya. Nah, ini bocah nekat ini bang. Jadi Chen nekat bawa senter dan buku catatannya menyelinap menembus hujan gerimis di gedung lama itu. Suasana gedung itu horor banget. Gak ada lampu nyala, hawanya juga dingin. Nah, Chen ini turun lewat tangga beton menuju ke lantai basement. Nyari perkara banget sini si Chen ini ya. Pas dia nyampe di pintu besi tebal di lab anatomi itu, ternyata pintunya emang sedikit terbuka. Nah, dari celah itu ya kelihatan ada lampu neon putih yang menyilaukan dan kecium bau yang sangat khas di lab gitu ya, bau bahan-bahan kimia lab yang pekat dan menyengat sampai bikin matanya Chen ini perih. Chen mendorong pintu besi itu pelan-pelan, gitu. Kelihatannya gitu ya bunyinya. Jadi pas dia masuk, dia kaget. Ternyata di dalam lab yang luas dan berdinding keramik putih itu rame. Ya ada sekitar 5 mahasiswa pakai jas laboratorium putih lagi berdiri melingkari sebuah meja operasi
yang berbahan stainless steel di ruangan itu. Nah, di atas meja itu ada sesosok kadaver, ya ini dia, atau mayat manusia yang memang sudah dibedah bagian dadanya. Di ujung meja berdiri seorang dosen tua pakai kacamata tebal lagi ngejelasin struktur organ dalam ke mahasiswa-mahasiswa itu. Ya, dosennya pakai masker bedah. Suaranya kayak muffled gitu. Mendem. Ya, namanya juga pakai masker ya. Bergema di ruangan itu. Bah, Chan lega nih. Wow, beruntung banget nih. Ada yang lagi belajar rahasia nih. Karena bukan jam belajar ya. Ini belajar rahasia sama mungkin dokter senior. Dalam hatinya gitu. Dia mikir, wah pasti banyak juga nih mahasiswa ambisius lain yang nyogok penjaga buat buka lab malam-malam. Pikirannya gitu. Nah, Chan masuk pelan-pelan. Nutup tadi pakai payung, terus jalan ngedekat buat ikutan nimbrung penjelasan profesor dokter itu. Dokter senior tadi. Mahasiswa-mahasiswa yang melingkar itu nggak ada yang noleh ke Chen. Mereka seakan-akan fokus menunduk liatin kadaver atau mayat yang ada di atas meja operasi. Kemudian Chen menyelinap di antara dua mahasiswa yang lain. Dia ikut ngeliat ke bawah. Sang profesor, sang dokter sedang menjelaskan memakai pisau bedah atau scalpel. Benar nggak tuh scalpel bacanya? Nah, suaranya datar dan lambat banget. Bilangnya gini, kalian perhatikan sayatan ini menembus lapisan fascia sebelum mencapai otot jantung. Nah, dokternya bilang gitu tuh, jelasin. Chen ngeluarin buku catatannya. Dia mulai nyatet. Nah, bau formalin di sebelah orang-orang ini benar-benar kuat banget. Bajunya sampai bau obat formalin semua. Tapi pas Chen lihat leher mahasiswa di sebelahnya, dia ngerasa ada yang aneh. Kok kulit mahasiswa di sebelahnya itu warnanya agak abu-abu kehijauan ya? Dan di leher belakangnya ada jahitan kasar warna hitam. Persis kayak jahitan otopsi mayat. Merinding lah Chen. Dia ngelirik ke arah mahasiswa sebelah kirinya. Sama. Di punggung tangan kirinya ada kode nomor seri yang ditulis pakai spidol permanen. Nomor seri yang biasanya dia tulis di kulit kadaver sumbangan rumah sakit. Deg-degan lah si Chen. Dia pelan-pelan mengangkat pandangannya, ngelihat wajah mahasiswa-mahasiswa yang melingkar di meja itu. Semua mahasiswa yang berdiri pakai jas lab itu wajahnya hancur. Ada yang matanya berlubang, ada yang kulitnya wajahnya terkelupas sampai kelihatan ototnya, ada yang rahangnya dijahit kawat. Mereka bukan mahasiswa. Mereka semua adalah mayat-mayat kadaver praktek yang berdiri tegak pakai jas lab. Dan yang paling bikin Chen ini mau mati rasanya, mayat telanjang yang tadi terbaring pasrah di belah dadanya di meja operasi itu adalah satu-satunya manusia yang masih hidup. Mayat yang di atas meja itu matanya melotot menangis tanpa suara karena pita suaranya sudah dipotong. Tiba-tiba profesor dokter senior tadi yang ada di ujung meja itu berhenti bicara. Ruangan lab itu mendadak hening seketika. Gak ada suara pendingin mesin, gak ada suara nafas. Profesor itu pelan-pelan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Chen di balik kacamata tebalnya. Kulit profesor tadi warnanya juga pucat,
bibirnya kebiruan. Dia mengangkat pisau bedah yang berlumuran darah menuju ke arah dada Chen. Dan dengan suara seraknya, dia menggumam. Spesimen selanjutnya sudah datang. Silakan naik ke meja. Detik itu juga kadaver yang berdiri melingkar itu memutar kepalanya patah-patah secara bersamaan menatap Chen. Tangan mereka yang dingin, bau formalin langsung bergerak menggapai tangan Chen. Chen teriak histeris sekuat tenaga. Dia berontak mukul apa aja yang ada di depannya. Dia putar badan, lari menendang pintu lab, lari sprint naik tangga basement dalam keadaan gelap-gelap. Dia gak berani nengok ke belakang meskipun dengar suara langkah kaki telanjang yang berbunyi di ubin lantai. Chen berhasil keluar dari gedung. Dia lari keluar gedung hujan-hujan sambil nangis sejadi-jadinya. Sambil berlari dia ambruk di pos satpam depan gerbang kampus. Besok paginya Chen demam tinggi. Waktu dia cerita ke satpam senior, satpam itu cuman membuang nafas panjang. Kamu beruntung bisa lari, nak. Dulu di era tahun 80-an memang ada seorang profesor, dia dokter senior bedah yang gila di kampus ini. Dia suka menculik gelandangan hidup-hidup untuk dijadikan bahan praktek mahasiswanya. Profesor itu akhirnya bunuh diri di lab bawah tanah karena ketahuan polisi. Sejak saat itu dia terus mencari murid baru. Wadaw. Ya, ini cerita cukup populer ya di sana. Jadi silakan teman-teman cari deh ceritanya. Cerita dari tadi apa nih? Di Chongqing ya? Tunggu lupa. Di Wuhan. Ya jangankan orang, hewan aja juga dimakan gitu ya. Apalagi gelandangan nih, dibedah-bedah gitu ya. Seremnya. So, kita sudah sampai ke cerita terakhir. Cerita yang kami kasih judul Market Darah. Market, tahu market kan ya? Market untuk studio arsitektur gitu ya. Oke, nah dia juga anak kuliahan nih, tapi nggak nyebut di mana. Sebentar, kita buka. Halo, gue mau nge-share pengalaman real gue waktu kuliah yang bikin gue auto tobat, nggak pernah berani nginep sendirian di studio arsitektur kampus. Jadi gini ceritanya bang. Waktu itu gue posisinya masih mahasiswa semester 5. Masa-masanya lagi edan-edannya digeber tugas studio perancangan. Gue kebagian tugas bikin maket bangunan yang bahannya pakai karton duplex, mika PVC, sama lem yang baunya sangat menyengat banget itu. Deadline-nya tuh besok pagi jam 8. Karena kosan gue tuh sumpek banget dan banyak nyamuknya, akhirnya gue mutusin buat ngerjain maket itu semalaman full di studio gambar kampus aja. Nah, studio ini ruangannya masif banget. Isinya dipenuhin sama meja-meja gambar segede-gede gaban yang disusun berdasarkan posisinya. Disusun berjejer rapi. Kalau pas siang tempat ini vibes-nya enak banget. Rame banget. Baunya campur aduk antara bau lem, kopi saset, asap rokok. Ya, namanya juga kampus. Tapi pas malam itu apesnya teman-teman seangkatan gue tuh tumbenan banget. Udah pada kelar tugas, ngerjain tugasnya lebih awal.
Mereka mutusin buat pada balik nugas ke kosan jam 12 malam. Jadilah sisa gua doang sendirian di ujung belakang studio. Lagi asik nunduk super teliti, motong-motongin karton pakai cutter. Srek, srek, srek gitu ya. Nah ini sekitar jam 3 pagi, AC studio yang model sentral ini kerasa makin gila dinginnya. Menusuk tulang banget. Mata gue udah cepet banget nahan ngantuk. Jari-jari tangan juga udah pada keiris-iris kecil gara-gara nggak sengaja kena cutter. Pas gue lagi fokus ngukur pola di karton, tiba-tiba aja dari arah sudut depan studio yang kebetulan posisi yang gelap. Nah ini gelap soalnya lampu depan sengaja kita matiin buat menghemat listrik kampus. Nah gue dengar ada suara aneh. Srek, srek, srek. Nah itu suara orang lagi motong karton pakai cutter juga. Tapi suaranya konstan dan ritmenya tuh rapi banget. Gue refleks ngangkat kepala gue dong. Gue nyipitin mata ngelihat ke depan. Di area meja ujung yang remang-remang itu, gue ngelihat ada siluet cowok lagi duduk nunduk. Kelihatan fokus banget. Ya, lagi bikin maket. Dia pakai jaket hoodie warna abu-abu, terus kupluknya dinaikin ke atas nutupin kepalanya. Nah, gue langsung ngebatin. Oh, syukur deh ada cutting atau kakak tingkat yang lagi lembur nugas TA atau tugas akhir juga ternyata. Jujur gue lega banget ngerasa ada teman seperjuangan. Nah gue niat ngajak basa-basi random aja biar mata gak ngantuk-ngantuk amat. Gue teriak agak pelan. Lembur juga mas, kerjain TA ya. Cowok berhoodie abu-abu itu sama sekali gak noleh ke arah gue. Dia posisinya tetap nunduk. Tapi dari arah sana sayup-sayup kedengaran dia ngebales sapaan gue. Suaranya pelan banget, agak serak. Iya, nggak kelar-kelar nih tugasnya. Ya kata si cutting itu, kakak tingkat ya, cutting. Gue ketawa kecil ngerasa relate. Sama mas. Ini saya juga lagi kejar tayang buat kumpulin tugas besok jam 8 teng. Masuk angin parah deh nih badan gue. Dingin banget di sini. Habis itu gue lanjut motong lagi. Suasana studio kembali hening lagi. Cuma kedengaran suara gesekan cutter aja. Cutter dia sama cutter gue. Yang bersaut-sautan dari ujung ke ujung. Srek, 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 srek. Ada kali setengah jam berlalu. Jam udah nunjukin 3:30 pagi. Tapi sumpah entah kenapa bau di dalam studio itu mendadak berubah drastis. Bau kopi sama bau lem fox yang tadinya nyengat banget, pelan-pelan malah berganti jadi bau yang bikin gua enek. Kayak bau karat besi basah dicampur bau nggak tahu bau apa. Gua mulai ngerasa nggak nyaman dan pengen cepet-cepet kelar. Pas gua lagi asik nyambungin ujung maket, penghapus pensil gua malah nggak sengaja kesenggol tangan, terus jatuh menggelinding ke kolong meja gambar gue. Gue fokus nunduk ke kolong meja buat nyari penghapus itu. Nah, posisi kolong meja ini emang lurus banget menghadap ke arah kolong mejanya si kakak tingkat tadi yang pakai hoodie. Jadi kalau dari bawah kolong meja gue bisa ngeliat tembus ke arah mejanya dia. Waktu tangan gue ngeraba mengambil penghapus, mata gue nggak sengaja nengok mantengin ke arah si mejanya kakak tingkat itu. Sumpah gue merinding parah. Kayak gue nge-freeze. Di bawah kolong depan itu kakak tingkat yang lagi pakai celana jeans itu
kondisinya hancur lebur. Celana jeansnya, daging betisnya kayak sobek-sobek gitu sampai ada bagian tulang putihnya kelihatan. Dan bau darah segar itu kecium sampai ke tempat gue. Di situ ada darahnya menggenang kayak bikin kubangan darah kecil di ubin putih lantai studio. Sambil darahnya netes gitu. Gue langsung nahan nafas mati-matian. Tangan gue otomatis nutup mulut gitu ya. Kayak saking paniknya, otak gue berusaha mikir, tapi gue nggak bisa mikir. Pokoknya gue harus kabur sekarang juga. Tapi sialnya, posisi pintu keluar studio itu ada di depan sana. Jadi gue harus ngelewatin mejanya makhluk freak itu. Akhirnya gue pelan-pelan banget ngangkat kepala dari bawah meja. Gue acting pura-pura biasa aja. Niatnya mau silent, masukin laptop ke tas, terus melipir jalan nyamping ke arah pintu keluar. Tapi pas kepala gue baru aja sejajar ngelewatin pinggiran meja gue, astaga, si cutting tadi yang berhoodie abu-abu itu udah gak ada, udah gak duduk di mejanya sana. Makhluk itu sekarang berdiri persis di depan meja gambar gua dong. Dia berdiri tegak kaku, jaraknya gak sampai semeter dari muka gua. Kupluk hoodie-nya yang melorot sedikit ke belakang. Dan pas gua lihat mukanya, ya Allah, itu muka kayak bengkak gede banget. Terus matanya merah darah, gak ada putihnya. Dan di tangannya tuh masih megang cutter yang ada darahnya. Gue baru sadar ternyata tadi suara gesekan serak-serak yang gue denger dari arah mejanya itu bukan suara dia lagi motongin karton. Makhluk sialan itu tadi lagi ngiris-ngiris pergelangan tangannya sendiri pakai cutter. Sosok cutting itu tiba-tiba miring kepalanya kaku, patah-patah, terus natap gue pakai matanya yang merah. Dia senyum menyeringai lebar banget, ngomong pakai suara yang nggak keluar dari mulut tapi bergema langsung nembus ke otak gue. Dia bilang, tugas gue udah selesai sekarang. Gantian lo yang ngerjain. Gue langsung istighfar. Saking refleksnya gue lempar cutter sama penggaris besi gue ke arah mukanya. Gue gak mikir babi bu lagi. Gue lempar ngelewatin meja gambar. Gue lari kenceng-kenceng sekuat tenaga ke arah pintu kaca jalan keluar studio. Pintu kaca depan gue dobrak keras banget sampai nyaris. Untung gak pecah. Terus gue lari, loncat turunin tangga dari lantai 4, turun ke bawah. Bodoh amat lah, tas, laptop, maket gue ketinggalan semua di atas. Gue lari sekencang mungkin sampai akhirnya sampai di pos satpam gerbang depan kampus. Gue ngos-ngosan parah, muka gue pucet kayak mayat kali. Dan saking syoknya, gue langsung muntah-muntah di selokan deket pos. Pak Satpam yang kaget lihat gue datang muntah langsung buru-buru nanyain dan nawarin gue minum teh hangat. Pas gue udah mulai tenang dan baru bisa ngomong, gue ceritain dong ciri-ciri cutting yang gue lihat pakai abu-abu hoodie tadi itu ke Pak Satpam ya. Ya Pak Satpam itu cuman bisa diem ngelus dadanya. Mas, barusan mas itu diganggu sama makhluk yang menyerupai Mas Bimo. Nah, Mas Bimo ini ceritanya 6 tahun yang lalu adalah salah satu mahasiswa yang rajin dan ambisius ngerjain tugasnya.
Dia itu dulu maksain ngerjain market sampai nggak tidur sama sekali 4 hari 4 malam di studio. Nah saking dropnya dia kena serangan jantung meninggal. Jadi di meja pojokan di studio itu. Karena emang posisinya lagi libur, nggak ada yang tahu mayat Mas Bimo waktu itu ditemuin sama cleaning service besok paginya. Nah, mungkin katanya gitu. Mungkin ya ada makhluk yang menyerupai si Bimo ini yang menakuti Mas Dimas. Nah, makanya dia masih sering ya seolah-olah gentayangan nungguin atau nyari teman mahasiswa yang kebetulan lagi lembur sendirian di studio itu. Yo. Sudah selesai ceritanya dari siapa tadi, Mas Dimas ya. Ada aja ya setan itu bikin ya menyerap energi memanifestasi jadi seolah-olah arwah penasaran. Tapi kalau kita muslim ya kita nggak percaya sama arwah penasaran ya. Ya itu pasti kerjaan jin yang menyerupai, nakut-nakutin orang, bikin hal-hal yang begini-begini nih. Jadi sekali lagi dari laboratorium tadi Wuhan, di Chongqing, di asrama, sampai studio arsitek di kampus di Indonesia. Sebutin dong kalau dengerin itu kampus mana. Wah, semuanya ya di bangunan kampus, bangunan sekolah gitu ya, menyimpan cerita-cerita aneh, ada kejadian aneh-aneh dan ceritanya tuh berulang gitu ya, memutar semua sejarahnya, ya kan ceritanya gitu ya, terserap energinya, diputar lagi, entah itu makhluk astral berbentuk apa ya nggak tahu ya, diulang-ulang aja sama dia. Ya kayak mereka menyerap energinya gitu, sekali lagi menyerap energinya, kayak diulang-ulang, malah nyari temen gitu kali, terus diterjemahkan menjadi penampakan yang aneh-aneh. Ya begitulah cerita di Mirror Myth episode berapa nih tadi? 7, episode 7. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan Mirror Myth episode 7 yang masih sekolah atau kuliah, tolong dong kirimin juga cerita cerita kalian, cerita-cerita tentang mereka maksudnya. Kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh dari kampus, dari sekolah, kirimin deh. Boleh tertulis, boleh rekaman audio, kirim aja ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Ya kalau cerita tertulis nanti bisa kami bacakan. Kalau pengen cerita sendiri kita ya lebih senang begitu, biar real diceritakan sama yang mengalaminya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak 1 jam. Saya temenin 1 jam. Mudah-mudahan gak bosen. Kita sudah sampai di episode 7 season, maunya 1 season berapa episode coba? Ayo. Tenang aja. Kita masih nulis-nulis kok. Belum selesai loh. Beneran belum selesai. Dan yang sudah bertahan sampai episode 7 masih, kalau belum nyimak 1 sampai 6 dengerin lagi. Berarti plus episode ini ada 7 jam yang bisa menemani kalian beraktivitas sehari-hari. Please banget likes, komen, share apalagi ke teman-teman yang lain biar channel ini makin naik lah. Kita nemenin udah dari 2018 loh. 2018 sampai 2026. Berapa tahun tuh? 8 tahun. 8 tahun cuy. Lama banget. Channelnya gak naik-naik. Padahal kalau teman-teman suka harusnya bantuin. At least semua yang dengerin episode ini sampai akhir ini, please komen deh, please. Karena kalau komen itu naikin engagement gitu. Di love dulu, di like dulu boleh. Kalau belum subscribe, kan kemarin ada yang bilang tuh
Saya dengerin loh sampai selesai tapi nggak subscribe ya. Subscribe lah. Di likes, di komen, kalau bisa di share. Kasih tahu teman-teman yang lain. Nih dengerin dulu nih Mirror Myth nih kalau pengen yang panjang-panjang. Atau kasihlah rekomendasi cerita di DUC udah banyak kan. Udah ada 2.300 lebih. So, terima kasih atas supportnya. Kita nggak capek-capek buat cerita gitu ya. Biarin aja berbusa deh sampai ngomong kebanyakan. Tapi teman-teman semua senang. Terima kasih teman-teman warga Desa Sukawadi sudah setia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita masih punya kejutan, oke? Di di episode selanjutnya. Tenang aja, kejutannya banyak. Jadi teman-teman pasti terkejut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.